tidak memberikan antibiotik yang sedang kita minum atau sisa antibiotik kita. Hai teman-teman RSOS Family, pernah dengar nggak sih istilah resistensi antibiotik? Nah, ada 3 hal utama kenapa resistensi antibiotik itu bisa terjadi. Yang pertama adalah penggunaan di bawah anjuran atau yang sering disebut dengan underuse. Misalnya, dosis yang dianjurkan adalah 500 mg, tapi yang diminum hanya 250 mg. Atau frekuensi yang dianjurkan seharusnya 3 kali sehari, hanya diminum sebanyak 1 kali sehari. Atau durasi terapi yang seharusnya selama 5 hari, hanya diminum selama 3 hari. Nah, hal-hal tersebut dapat membuat bakteri yang menginfeksi kita tidak mati sepenuhnya dan hanya melemah saja. Nah, bakteri yang melemah ini sebenarnya masih sangat pintar. Mereka akan belajar mekanisme kerja antibiotik, kemudian bermutasi dan mengembangkan pertahanan diri untuk melawan antibiotik tersebut. Efeknya apa? Yang pertama adalah infeksi tentu saja tidak sembuh, dan yang kedua adalah tidak efektifnya antibiotik tersebut ketika digunakan di kemudian hari untuk infeksi yang sama. Penyebab yang kedua adalah penggunaan yang tidak sesuai dengan anjuran atau misuse. Misalnya langsung meminum antibiotik ketika flu atau batuk. Ingat ya, tidak semua penyakit itu disebabkan oleh infeksi bakteri, sehingga tidak semua penyakit membutuhkan antibiotik. Nah, yang ketiga adalah penggunaan yang berlebihan atau sering disebut dengan overuse. Misalnya dosis atau frekuensi yang lebih dari anjuran atau durasi terapi yang terlalu panjang. Overexposure bakteri terhadap antibiotik ini justru melatih bakteri untuk mengembangkan sistem pertahanan yang dapat melawan cara kerja dari antibiotik. Nah, teman-teman, apa sih yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa resistensi antibiotik tidak terjadi ke kita? Yang pertama, tentu saja memastikan bahwa obat antibiotik yang kita minum sesuai dengan terapi indikasinya dan sesuai dengan anjuran dari dokter. Hal ini untuk memastikan bahwa bakteri yang menginfeksi kita benar-benar mati dan tidak sempat membangun mekanisme pertahanan diri terhadap antibiotik yang kita minum. Yang kedua, tidak membeli antibiotik tanpa resep dokter. Ingat ya, semua antibiotik adalah obat keras yang harus dibeli dengan resep dokter sesuai dengan indikasinya. Yang ketiga, tidak menyetok antibiotik atau menyimpan sisa antibiotik di rumah. Yang keempat, tidak memberikan antibiotik yang sedang kita minum atau sisa antibiotik kita ke teman, keluarga, saudara, atau orang lain meskipun kelihatannya gejala yang dialami sama dengan kita. Belum tentu penyebabnya sama-sama infeksi bakteri ya. Nah, yang terakhir adalah menerapkan pola hidup sehat dan bersih agar kita terhindar dari infeksi bakteri. Nah, teman-teman, sekarang sudah paham ya bahaya resistensi antibiotik? Jangan lupa share video ini untuk meningkatkan awareness terhadap bahaya resistensi antibiotik. See ya!